Hai, saya Anak Agung Ayu Putri Rosmayuni, CGP Angkatan 7 Kabupaten Karangasem. Video ini merupakan demonstrasi kontekstual di mana saya akan menampilkan beberapa kasus dan pemecahan masalah menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, yaitu pelanggarannya berupa mengambil barang teman tanpa izin dan berkata kasar. Om Swastiastu, permisi Bu, boleh saya masuk? Om Swastiastu, Dayu, silahkan masuk. Ada apa, Dayu? Ada yang bisa Ibu bantu? Bu, saya mau melaporkan Okta yang telah mengambil HP saya dan membuka WA saya tanpa izin. Nah, coba ceritakan, Dayu, bagaimana kejadian yang lengkap tadi. Begini Bu, tadi saya masih merapikan buku. Terus Okta datang mengambil HP saya sudah stop dia, tapi dia memaksa kemudian membuka chat WA saya. Saya sangat kesal dan marah Bu. Oh, begitu ya kejadiannya. Ibu juga akan marah ketika ibu menjadi dirimu. Karena kalau HP dan chat itu adalah hal yang bersifat pribadi. Nah, bagaimana kalau ibu akan memanggil Okta untuk datang ke sini? Ya Bu, panggil aja biar jelas. Ari, Ya, Bu. coba panggil Okta ke sini ya. Oh ya Bu, sebentar. Okta, kamu dipanggil sama Bu Risma disuruh ke ruangannya. Oh ya udah, aku sekarang ke sana. Permisi Bu, Om Swastiastu Bu. Om Swastiastu, silakan masuk dulu Okta. Duduk dulu ya. Okta, kamu tahu kan kenapa dipanggil ke sini? Iya Bu, terlihat HP-nya Dayu kan? Iya benar, kamu tahu kan mengapa sih kamu melakukan hal seperti itu? Ya Bu, saya biasa mengambil HP-nya Dayu tanpa minta izin terlebih dahulu. Sebelumnya saya juga seperti itu Bu. Saya juga heran kenapa Dayu bisa marah HP-nya saya ambil. Iya, tidak apa-apa. Ibu tahu bahwa manusia itu pasti pernah salah. Nah, ibu sekarang tanya ke Dayu. Setelah tahu bahwa Okta itu mengambil HP-mu, apa yang kamu lakukan? Saya marah Bu, saya ambil HP saya secara paksa. Kemudian saya bilang kalau Okta tidak punya etika membaca chat orang. Rasanya saya mau banting HP saya saat itu. Syukurlah kamu tidak melakukan hal itu. Kalau tidak, pasti akan rumit permasalahannya. Nah, Okta, apakah betul Dayu apa yang dikatakan seperti Dayu bilang tadi? Iya benar Bu, saya tahu saya salah. Tapi kan saya biasa menggunakan HP-nya Dayu. Namun dia tidak marah Bu. Tumben hari ini dia marah sampai maki-maki saya merasa malu Bu di kelas. Ibu percaya bahwa kalian berdua pasti punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Nah, coba sekarang kita mengapa sih kamu membuka chat Dayu minta? Saya ingin tahu isi percakapan Dayu Bu dengan siapa saja dan tentang apa saja. Karena saya bosan Bu di kelas, tidak ada yang diajak ngobrol. Dayu sibuk merapikan bukunya. Saya lihat HP-nya di atas meja, lalu saya buka-buka Bu. Menurut Okta, apakah boleh kita melihat chat tanpa seizin yang memiliki HP? Tidak Bu. Mengapa? Karena pesan tersebut bersifat pribadi Bu. Ya Bu, saya minta maaf. Iya Bu, saya juga salah telah berkata kasar sehingga membuat Okta malu. Tidak apa-apa ya, semua orang pasti pernah berbuat salah. Ibu hargai dan ibu bangga kamu berdua berani mengakui kesalahannya. Nah, ibu tidak ingin mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Ibu ingin kita mencari sama-sama mencari bagaimana solusi dari permasalahan kalian. Baik Okta dan Dayu, apakah tindakan kalian berdua ini tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Okta, menurut kamu tindakan kamu yang tadi itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Menghormati orang lain Bu. Saya membaca profesi Dayu, perilaku saya menunjukkan tidak menghormati Dayu Bu. Nah, sekarang menurut Dayu, tindakan apa yang dari Dayu itu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sama Bu, menghormati orang lain. Saya sudah berkata kasar, pastinya melukai perasaan Okta. Menurut kalian berdua, apa pentingnya menghormati orang lain? Dengan menghormati orang lain akan tercipta suasana yang tentram dan harmonis, terutama di lingkungan kelas Bu. Dengan menghormati orang lain, kita terhindar dari perselisihan dan pertengkaran Bu.
menjelaskan pentingnya saling menghormati. Okta, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya minta maaf kepada dari Bu. Saya berjanji menghargai dan menghormati privasi teman. Saya juga akan minta izin terlebih dahulu jika akan meminjam barang teman. Nah sekarang, Dayu, apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga privasimu? Ya Bu, saya juga meminta maaf kepada Okta karena telah melukai perasaannya. Saya akan menjaga privasi saya dengan baik. Saya akan menaruh HP saya di tas. Ya, betul sekali. Menjaga privasi itu penting. Kemudian kamu juga harus menjaga hatimu supaya tidak hilang. Nah, sekarang ibu ingin kalian berdua berjabat tangan. Silahkan, minta maaf. Ya udah Dayu, aku minta maaf. Ya Okta, aku juga minta maaf. Nah, kamu sudah memperbaiki masalah kalian. Sekarang kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang terhormat Bu, karena mampu menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Bagus sekali, Okta. Kalau Dayu? Saya akan menjadi orang yang sabar Bu dan bisa mengontrol diri serta mampu menjaga privasi diri sendiri. Nah, kalian sudah berproses dengan baik tanpa harus saling menyalahkan. Ibu harapkan nanti ke depannya kalian tidak hanya menunjukkan emosi saja. Apa yang ingin kalian sampaikan lagi? Tidak Bu, terima kasih ya Bu sudah membantu kami. Kalian punya keyakinan dan prinsip yang bagus. Pertahankan itu ya. Ibu harapkan kalian bisa mengimbaskannya ke teman-teman yang lain. Baik Bu, terima kasih sekali lagi. Kasus kedua ini yaitu pelanggarannya adalah ribut di kelas saat jam pelajaran dan berkata kasar. Om Swastiastu Bu, maafkan kami. Om Swastiastu, Yogi. Silakan masuk, Yogi. Bu, saya kesal banget sama ketua kelasnya Bu. Tenang dulu, Yogi. Silahkan duduk dulu. Tenang dulu, Yogi. Tenangkan dirimu, tarik nafas. Ya. Coba sekarang ceritakan kenapa kamu bisa datang kemudian marah-marah. Saya dituduh Bu menjadi penyebab keributan di kelas. Saya tidak terima Bu dituduh seperti itu. Oh ya, ibu ingin tahu apa yang kamu lakukan setelah ditegur oleh ketua kelas. Saya marah Bu, saya minta ketua kelas, kemudian saya pakai buku di atas meja Bu. Oh, sampai segitunya ya marahnya. Apa lagi yang kamu lakukan selain membentak dan membanting buku? Tidak Bu. Tidak ada? Ya. Kamu pasti punya alasan kan kenapa sampai marah dan membanting buku? Ya Bu, saya merasa tidak adil. Ya Yogi, ibu rasa juga mempertahankan diri dan membela keadilan itu penting. Nah setelah kamu membentak dan membanting buku, apa yang kamu rasakan? Bagaimana ya Bu, saya bingung, saya merasa capek Bu. Rasanya banyak energi saya terbuang sia-sia. Kepala saya juga terasa panas. Dan saya malu juga untuk kelas Bu, tidak enak sama teman-teman yang lain. Ya Yogi, saat kita marah, hormon itu menyebabkan jantung kita berdetak lebih cepat. Sehingga nanti energi kita akan terbuang menjadi sia-sia. Baiklah, sekarang ibu geser ke permasalahanmu. Tindakanmu yang marah-marah dan membanting buku itu apakah sesuai dengan prinsip dan nilai atau keyakinan di kelas? Ya tidak lah Bu, saya juga tidak mau punya masalah, apalagi marah-marah sama teman. Ya bagus, ibu senang mendengarnya. Jadi kira-kira keyakinan yang mana atau prinsip yang mana yang kurang sesuai menurut kamu? Menurut saya menghargai dan menghormati orang lain itu lain Bu, apalagi dia menjadi ketua kelas, kan susah jadi ketua kelas. Menurut kamu menghargai atau menghormati orang lain penting nggak buat kamu? Penting Bu, dengan menghargai orang lain nanti kita juga memberikan nilai kepada diri kita sendiri. Jika setiap orang saling menghargai, maka kelas pasti akan nyaman. Ibu setuju dengan pendapatmu Yogi. Tapi namanya emosi kan itu memang manusiawi. Nanti kalau misalnya emosi itu muncul, bagaimana caranya kamu menanggapi emosi tersebut? Bagaimana ya Bu? Mungkin jika saya emosi, hal pertama yang saya lakukan keluar kelas menenangkan diri, kemudian menarik nafas atau meminum air agar rasa menjadi tenang. Ya benar Yogi, emosi itu tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa mengurangi dengan cara menenangkan diri, kemudian menarik nafas ataupun meminum air. Kamu juga bisa pergi atau menghindari masalah tersebut terlebih dahulu. Nah, kira-kira kamu bersedia tidak menyelesaikan masalah dengan ketua kelasmu? Bersedia Bu. Bagus Yogi. Nah sekarang tindakan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah dengan ketua kelas? Saya akan datang ke kelas meminta maaf pada teman sekelas, khususnya ketua kelas, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga membuat kelas tidak nyaman. Bagus sekali Yogi, ibu setuju sekali dengan keputusan
keputusanmu, yaitu dengan meminta maaf dan menyelesaikan masalah tersebut dengan tegas. Kalau kamu berhasil memperbaiki masalah tersebut, kira-kira kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih sabar dan terbiasa menghargai serta menghormati orang lain ya Bu. Merealisasikan keputusan tadi. Sudah Bu. Apakah perlu Ibu antarkan? Tidak Bu, saya akan menyebabkan permasalahan ini. Saya sendiri akan mencoba menyelesaikannya. Bagus sekali. Ibu percaya kamu bisa menyelesaikannya. Yang penting kita tulus meminta maaf dan pasti niat kita akan disampaikan. Baik Bu, terima kasih atas solusinya. Saya merasa senang dan semangat lagi menuju kelas Bu. Iya, silakan Yoli. Ya Bu. Semoga sukses ya. Ya, Bu. Om Swastiastu. Tanggapan saya dari drama tersebut adalah pendekatan yang dilakukan oleh Bu Rosma membuat saya menjadi lebih bertanggung jawab atas kesalahan yang telah saya lakukan dan menemukan solusi dari terciptanya masalah tersebut. Penanganan kasus ini akan membuat siswa menjadi lebih disiplin dan terinovasi untuk berubah menjadi siswa yang lebih baik lagi dan mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat di dalam kelas tersebut. Sekian, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Dengan penanganan kasus yang dilakukan, Bu Rosma membuat saya mengetahui kesalahan yang telah saya perbuat, sehingga saya menyadari saya melanggar keyakinan kelas yang telah ditetapkan. Demikianlah penerapan segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih.